Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai larangan keras bagi ormas anti Pancasila, hingga presiden yang membagikan sertifikat tanah kepada warga. Untuk itu Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Garnis Giani, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta di antaranya Presiden serahkan sertifikat tanah pada warga. Presiden pertegas larangan ormas anti Pancasila. Wapres ingatkan jurnalis untuk menjaga objektivitas. Kita mulai Warta Istana dari Maluku Utara. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyerahkan 6.000 sertifikat tanah kepada warga Maluku Utara. Pemberian sertifikat ini sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas hak warga, serta mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku Utara, Presiden Joko Widodo memberikan sertifikat di 8 kabupaten kota di Maluku Utara. Penyerahan 6.000 sertifikat hak atas tanah ini dilakukan Senin 8 Mei di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kelurahan Bastiong, Ternate, Halmahera. Pemberian sertifikat dilakukan usai Presiden meresmikan 3 pelabuhan laut di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pada kesempatan itu, Presiden menyerahkan secara langsung sertifikat tanah kepada 15 orang keterwakilan petani dan nelayan yang hadir dari 8 kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Oleh sebab itu, pada sore hari ini, saya sangat berbahagia sekali. Semua yang hadir di sini sudah pegang yang namanya sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah. Selain menyerahkan sertifikat tanah kepada warga, Presiden juga berjanji akan membangun bandar udara di Provinsi Maluku Utara. Presiden berkomitmen dalam 2 tahun, bandar udara baru sebagai bandara pendukung Bandara Baabula Ternate akan selesai dibangun. Dari Ternate, Maluku Utara, Hijrah Tahani, Kantor Berita Antara mewartakan. Krisis listrik masih menjadi persoalan yang dialami banyak wilayah di tanah air. Oleh karena itu, dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo berjanji untuk mengebut pembangunan beberapa pembangkit listrik. Selain juga membagikan sertifikat tanah, Kartu Indonesia Pintar, dan beberapa program lainnya. Saat ini masih banyak wilayah di tanah air yang masih mengalami krisis listrik. Untuk itu, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada 7 Mei, Presiden Joko Widodo berjanji untuk mengebut pembangunan beberapa pembangkit listrik agar bisa menutupi krisis listrik di tanah air, termasuk di Kalimantan Selatan. Sehingga program pembangunan pembangkit listrik hingga 35.000 MW di tanah air dapat tercapai. Ada yang kita isi dulu dengan sementara dengan sewa listrik lewat kapal, karena memang untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada, tapi tetap di semua provinsi, kabupaten, kota keluarnya itu. Dalam kunjungan kerja di Kalimantan Selatan, Presiden bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa dan Menteri Kesehatan Nila F. Muluk juga menyerahkan berbagai program untuk membantu 36 keluarga miskin di Kabupaten Tanah Bumbu, berupa pembagian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, program Keluarga Harapan, dan pemberian makanan tambahan kepada masyarakat. Warga penerima PKH akan mendapatkan uang sebesar Rp1.890.000 dalam setahun yang bisa dicairkan 4 kali. Dan penerima periode Juni 2017 akan mendapat tambahan Rp500.000 sebagai biaya masukan ke anak sekolah pada tahun ajaran baru. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ulul Maskuriah Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah mengoptimalkan tanaman unggulan di daerah masing-masing. Bahkan upaya meningkatkan ekonomi petani akan sinergi dengan berkomitmen pemerintah, membangun infrastruktur pertanian mulai dari waduk, embung, hingga irigasi sekunder dan tersier. Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah di Indonesia untuk mengoptimalkan tanaman unggulan yang ada di daerah masing-masing agar ekonomi masyarakat meningkat.
Presiden Jokowi saat membuka Penas KTNA di Banda Aceh mengatakan, upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat juga bisa dengan mengoptimalkan tanaman unggulan dan memanfaatkan sumber daya alam setempat. Menurutnya petani dan pemerintah daerah jangan hanya fokus pada satu komoditas saja. Banyak komoditas lainnya yang harganya cukup menjanjikan, jadi upayakan itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jokowi menjelaskan seharusnya gubernur, bupati, dan wali kota harus memiliki inisiatif terhadap tanaman unggulan di daerah masing-masing yang memiliki harga yang baik untuk dikembangkan. Ia menambahkan saat ini yang masih kurang komoditas coklat, di mana perusahaan pengolah banyak, namun produksi dari petani terhadap komoditas tersebut terbatas dan harga komoditas tersebut cukup menjanjikan. Sedangkan harga kopi terus melonjak, seperti yang disampaikan Gubernur Aceh bahwa kopi Gayo di Benar Meriah dan Aceh Tengah sangat menjanjikan. Bahkan saat tinggal di Benar Meriah, Jokowi mengaku setiap pagi minum kopi Arabica asal Gayo yang memiliki cita rasa khas dan enak tersebut. Selain itu banyak komoditas-komoditas yang cocok dan layak seperti kopi Gayo yang memiliki cita rasa yang enak yang juga bisa dikembangkan di daerah lainnya. Apalagi harganya bisa sangat menjanjikan dan bagus ke depan. Dan masih kurang adalah kakao. Masih kurang, dalam negeri kurang. Pabriknya ada, kakaonya, suplainya nggak ada. Kopi ini harganya juga naik terus. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan, misalnya kopi Gayo di Benar Meriah, Kabupaten Benar Meriah yang saya dulu hampir setiap pagi pasti ngopi karena kopi di Gayo enak sekali. Tapi di daerah-daerah yang lain pun ada kopi-kopi yang sangat spesial yang harganya bisa sangat bagus. Kenapa ini tidak kita tanam? Kenapa ini tidak kita remajakan? Penas KTNA yang berlangsung di Aceh 6-11 Mei 2017 itu dihadiri 35.000 peserta dari seluruh provinsi di tanah air yang dipusatkan di Stadion Harapan Bangsa, Long Raya, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Ferdian Ananda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, hingga kini cantrang masih banyak digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Padahal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan larangan. Untuk itu Presiden Joko Widodo meminta adanya cara baru untuk menyelesaikan masalah penangkapan ikan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pendekatan offshore aquaculture atau budidaya perikanan lepas pantai. Presiden Joko Widodo berharap seluruh nelayan di Indonesia meninggalkan metode lama penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang. Menurut Presiden, dibutuhkan cara berpikir baru dalam menyelesaikan masalah penangkapan ikan yang lebih maju. Misalnya dengan membangun offshore aquaculture atau budidaya perikanan lepas pantai. Model offshore aquaculture diyakini mampu meningkatkan nilai tambah. Penggunaan budidaya perikanan lepas pantai ini pun dinilai Presiden bukanlah sesuatu yang mahal. Presiden juga meminta agar kementerian terkait untuk menyosialisasikan metode ini kepada para nelayan. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara Rakornas Kemaritiman Kamis 4 Mei 2017 di Jakarta. Sekarang setiap hari berbicara mengenai offshore aquaculture ini. Ajari nelayan-nelayan kita untuk mengetahui apa, barang apa ini. Nilai tambahnya bisa puluhan kali dari apa yang kita lakukan sekarang ini yang sudah berpuluh-puluh tahun. Tidak pernah kita meloncat, berani melompat kita. Presiden Jokowi menambahkan Indonesia dapat belajar kepada Norwegia dan Taiwan yang telah terbukti sukses menerapkan model offshore aquaculture. Dari Jakarta, Amita Putri, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Warta Istana masih akan kembali dengan warta tentang Presiden yang mempertegas larangan ormas anti Pancasila. Jangan kemana-mana dulu.